Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, saya guru bidang studi fisika di SMA Islam An-Nizam Medan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar video pembelajaran fisika. Jadi kita harus punya statement fisika itu mudah. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, dan hari ini kita memasuki pembelajaran kita untuk di bab 4 tentang induksi elektromagnetik. Nah, dalam induksi elektromagnetik yang akan kita bahas untuk pertama kali itu adalah yang disebut dengan GGL induksi dan flux magnet. Nah, kita mulai ya. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam flux magnet, kita akan mencoba membahas tentang sifat magnetik zat. Nah, untuk sifat magnetik gas itu ada yang namanya permeabilitas relatif zat atau disingkat dengan KM ya lambangnya. Jadi, permeabilitas relatif zat ini itu didapatkan dari besarnya medan magnet umum per medan magnet untuk besinya ataupun magnetnya. Kemudian ada yang namanya permeabilitas zat. Nah, jadi jika dia mediumnya itu terdapat pada sebuah zat tertentu, maka dilambangkan dengan mu R, di mana besar mu R itu adalah sama dengan besar dari permeabilitas relatif zat dikali dengan mu 0, di mana mu 0 itu adalah permeabilitas vakum ya, atau dia yang dimana variabelnya itu adalah ruang hampa, tidak ada medium. Maka jika dalam soal nanti kalian tidak disebutkan mediumnya itu apa, maka berarti yang kalian gunakan adalah mu 0, di mana besar mu 0 adalah 4V dikali 10 pangkat min 7 meter per ampere. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang yang namanya sifat magnetik zat berdasarkan sifat medan magnet atomisnya ya. Nah, sifat yang pertama itu disebut dengan diamagnetik. Nah, diamagnetik adalah sifat material yang sulit termagnetisasi. Berdasarkan kuantum, semua elektron pada bahan diamagnetik ini berpasangan, sehingga jika diterapkan medan magnet, maka akan magnetisasi induksi. Karena elektron berorbital menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet luar, sehingga suseptibilitasnya magnetiknya itu negatif, atau yang kita sebut dengan permeabilitas zatnya itu adalah lebih kecil daripada 1, sehingga dia disebut dengan negatif. Jadi besar mu-nya itu bisa 0 atau min 1 dan seterusnya. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah paramagnetik. Nah, paramagnetik adalah sifat material yang mudah termagnetisasi, akan tetapi sifat magnetiknya mudah hilang. Nah, momen magnetik material paramagnetik ini searah dengan medan eksternal, sehingga menghasilkan suseptibilitas positif, atau mu R-nya itu lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, proses magnetisasi material paramagnetik dipengaruhi efek agitas termal. Nah, jadi untuk dalam hal ini mu R-nya itu bernilai lebih besar dari 1, makanya dibilang suseptibilitasnya itu bernilai positif. Nah, gambarnya seperti yang di bawah ya. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah ferromagnetik. Nah, ferromagnetik adalah sifat material yang mudah termagnetisasi dengan susceptibilitas magnetik yang sangat besar. Ferromagnetik bergantung pada suhu, berukuran dengan ukurannya, suhu, dan hilang pada suhu Curie. Nah, sehingga mu R-nya itu lebih besar sama dengan dari 50. Jadi ferromagnetik ini kan sifatnya sangat besar ya. Jadi mu R-nya itu paling kecil itu adalah besarnya 50. Nah, itu dia untuk sifat magnetik zat. Nah, kita lanjut membahas tentang flux magnetik. Jadi, flux magnet ini dapat diartikan sebagai perubahan pada medan magnet atau ukuran total medan magnet yang menembus bidang. Nah, kita akan lanjut kembali tentang pembahasan persamaan flux magnet ya. Nah, dalam persamaan flux magnet, jika medan magnet B tegak lurus terhadap luas bidang A, maka berarti fluxnya itu sama dengan B kali A.
Jika medan magnet membentuk sudut antara arah induksi magnet B dengan arah garis normal bidang, maka dia fluksnya menjadi B kali A dikali cos theta. Nah, konsepnya kita bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, jadi konsep yang kedua itu dimana fluks sama dengan B kali A cos theta, itu gambarnya seperti yang ini ya, yang di samping. Nah, lalu jika konsep yang pertama itu berarti medan magnetnya itu sejajar dengan garis normal di A-nya ini. Nah, yang garis putus-putus ini ya. Nah, jadi kan kenapa dia garis putus-putus dan kenapa fluksnya itu sama dengan B kali A? Sebenarnya sama dengan konsep yang kedua. Dimana rumus flux itu kan sama dengan B kali A cos theta. Nah, untuk konsep pertama, tetanya itu sama dengan 0. Nah, ingat, cos 0 itu kan sama dengan 1. Maka menjadikan fluksnya itu sama dengan B kali A karena nilai cos theta-nya bernilai 1. Nah, itu untuk konsep persamaan flux magnet ya. Kemudian, dalam hal ini kita akan membahas tentang gagal induksi. Nah, apa itu gagal induksi? Gagal itu disingkat dengan gaya gerak listrik ya. Nah, dalam hal ini yang akan kita bahas untuk gagal induksi yang pertama adalah pengertian gagal induksi. Kemudian kita akan bahas tentang induksi elektromagnetik, lalu kita membahas faktor yang mempengaruhinya. Nah, dalam hal ini gitu kan, kita akan membahas satu persatu cara membangkitkan gagal induksi. Nah, jadi kan ada gambar nih, kalian bisa lihat ada 4 buah gambar. Nah, 4 buah gambar ini adalah cara untuk memperbesar gagal induksi. Nah, untuk gambar pertama, ini merupakan memilih inti besi yang tepat. Nah, jadi kan yang bergerak naik turun, merah biru itu adalah medan magnet. Jadi, untuk memilih inti besi tepat, itu pemilihan inti besi merupakan faktor yang penting dilakukan untuk memperbesar gagal induksi. Inti besi yang harus dipilih adalah inti besi yang memiliki sifat ferromagnetik tinggi. Semakin tinggi sifat ferromagnetiknya yang dimiliki benda, semakin cepat pula gaya magnet ini dapat disearahkan. Nah, jadi untuk menghitungnya, makanya di situ kan ada magnet. Saat diletakkan, maka lihat untuk yang bergerak itu galvanometer. Jadi galvanometernya itu harus yang bentuknya itu adalah ferromagnetik ya, besarnya itu berarti harus minimal 50. Nah, untuk gambar yang kedua, itu merupakan gambar dalam konsep mempercepat arus magnet di dalam kumparan. Nah, jadi magnet itu berada di dalam kumparan ya. Nah, dari konsep ini, semakin kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu kumparan, maka medan magnet akan semakin cepat berpindah posisinya. Hal ini akan menghasilkan gagal induksi yang besar pula. Nah, untuk konsep yang ketiga itu adalah memperbesar medan magnet yang dimiliki magnet. Nah, medan magnet merupakan bagian utama dari penyebab pertambahan GGL. Apabila medan magnet utama saja tergolong dalam magnet kuat, maka GGL yang dihasilkan akan besar pula. Nah, jadi yang untuk konsep ketiga dia memperbesar magnetnya atau besar medan magnetnya. Kemudian untuk yang keempat itu adalah menambah jumlah lilitannya. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi itu kan ada lilitannya. Jadi, menambah jumlah lilitan atau memperpanjang kawat penghantar adalah cara yang digunakan untuk memperbesar GGL. Semakin panjang kawat, maka semakin jauh medan magnet akan dipindahkan dengan arus tertentu, sehingga GGL yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, itulah 4 cara membangkitkan GGL induksi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai percobaan Faraday tentang induksi magnetik itu seperti apa. Nah, kita coba lihat ya. Nah, jadi percobaan yang Michael Faraday lakukan adalah dengan melilitkan 2 buah kawat di sisi yang berseberangan dari sebuah besi berbentuk torus. Nah, bentuk torus itu seperti ini ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, yang ini. Nah, ini adalah percobaan dari Michael yang dia bilang berbentuk torus atau lingkaran yang berlubang seperti donat.
salah satu ujung dari kawat dihubungkan ke baterai. Nah, kemudian sedangkan kawat yang lainnya dihubungkan ke galvanometer. Nah, alat galvanometer bisa kalian lihat di sini ya, nanti muncul. Nah, itu dia. Nah, alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan arah alirannya. Nah, itu fungsi dari alat galvanometer ya. Oke. Kemudian Faraday mengatakan bahwasannya kawat yang dihubungkan ke baterai jadi sumber medan magnet karena aliran listrik yang dihasilkan oleh baterai akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Kunci percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday terletak di kawat sebelahnya. Nah, jika medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, jarum di galvanometer akan bergerak menyimpang dari angka 0 yang menandakan adanya arus yang mengalir di kawat. Untuk percobaan pertama, kata Faraday, saat magnetnya itu dimasukkan ke dalam torus ya. Nah, torus ini yang ini ya. Nah, yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi saat medan magnet bergerak dimasukkan ke dalam sebuah torus itu tadi, kata Faraday, maka terlihat bahwasanya arusnya itu mengalir ke arah kanan, berarti semakin membesar. Dan saat magnet itu berada posisi diam di dalam torus, maka katanya Faraday, di situ posisi galvanometernya dia tidak memiliki arus. Nah, kemudian saat yang ketiga, saat magnet digerakkan keluar kembali dan ternyata arus yang mengalir itu dalam galvanometer bergerak ke arah kiri, maka berarti semakin mengecil. Dari sini Faraday menyebutkan bahwasanya, nah, dalam hal ini kata Faraday, jika sebuah magnet dimasukkan ke dalam sebuah torus, nah bergerak masuk ke dalam, maka arusnya akan semakin bertambah ataupun gagal induksinya juga akan semakin bertambah. Nah, itu menurut percobaan Faraday. Nah, dari kesimpulan Faraday tadi, Faraday mengemukakan hukumnya. Nah, dalam hal ini, hukum Faraday berbunyi, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Nah, jadi dalam hal ini Faraday mengemukakan EI sama dengan min N dikali delta flux. Nah, bentuk segitiga ini disebut dengan delta ya. Dan bentuk O baru ada garis tengah itu adalah flux, maka delta flux per delta T, dimana keterangannya E itu adalah gagal induksi yang satuannya volt, kemudian N itu adalah banyak lilitan, delta flux itu perubahan flux magnet satuannya Weber, dan delta T itu adalah selang waktu satuannya sekon. Nah, tanda min menunjukkan arah arus induksi berlawanan dengan arah penyebabnya. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum Lenz. Nah, dalam hal ini, Lenz mengatakan arus induksi mengalir pada penghantar atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkannya. Nah, atau Lenz menyatakan juga bahwasanya medan magnet yang ditimbulkan melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Nah, dalam hal ini Lenz menyatakan seperti kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Nah, jadi dalam hal ini dia bilang bahwasanya jempol itu adalah sebagai arus, jari telunjuk adalah medan magnet, dan jari tengah itu yang menghadap ke depan itu adalah gayanya. Nah, jadi arah medan magnet itu ke arah bawah, kemudian arah GGL itu 4 jari, dan arah geraknya itu adalah jempol. Nah, dalam hal ini maka hukum Lenz menyatakan, nah, GGL lambangnya seperti kayak E itu ya. Nah, sama dengan itu B dikali L dikali V, dimana B itu adalah medan magnet, L itu adalah panjang penghantar, kemudian V adalah kecepatan gerak penghantar. Nah, jika V membentuk sudut terhadap B, maka dikalikan dengan sinus sudut tersebut, maka E menjadi sama dengan BLV dikali sin alfa. Nah, itulah hukum Lenz-nya.
Lalu penerapan gagal induksi. Nah, dalam penerapan gagal induksi ini akan kita bahas nanti satu persatu di pertemuan berikutnya. Tapi di sini Ibu akan memaparkannya ya. Jadi penerapan gagal induksi yang pertama itu adalah melalui generator. Nah, bentuknya seperti ini gambarnya. Kemudian penerapan gagal induksi yang kedua itu adalah induktor. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kemudian penerapan gagal induksi yang ketiga itu adalah transformator atau trafo. Nah, bentuknya gambarnya seperti ini. Nah, dalam trafo ini itu nanti akan menghasilkan di mana yang namanya trafo step up dengan trafo step down. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama di sini. Loop kawat pada gambar di samping memiliki ukuran 50 cm dikali 20 cm. Medan magnet berarah masuk bidang kertas ditunjukkan oleh tanda X dan memiliki besar 0,2 Tesla. Tentukan flux magnetik yang dilengkapi oleh loop. Nah, gambarnya seperti yang di samping ya. Nah, kita akan coba menjawabnya. Contoh soal yang pertama, tadi kan kita diketahui A-nya itu adalah 50 cm dikali dengan 20 cm, dimana kita ubah ke meter ya, jadi 50 cm jadi 0,5 meter dan 20 cm menjadi 0,2 meter. Maka 0,5 dikali dengan 0,2 itu hasilnya adalah 0,10 meter kuadrat atau sama dengan 0,1 meter kuadrat. Nah, B-nya itu kan adalah 0,2 Tesla ya tadi diketahui. Maka yang ditanya adalah flux. Kita akan coba jawab. Nah, di sini flux itu kan jadinya flux ini sama dengan rumusnya kan B kali A dikali cos theta ya. Nah, di sini B-nya itu kan adalah 0,2 dikali dengan A-nya itu 0,1 dikali cos theta. Nah, tetanya di sini tadi kan membentuk sudut 0 derajat ya. Nah, maka dapatlah hasilnya 0,2 dikali 0,1 adalah 0,02 dikali dengan cos 0 itu adalah 1. Maka hasil fluxnya itu kita dapat adalah 0,02. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui kumparan memiliki 500 lilitan diletakkan dalam medan magnet yang besarnya berubah terhadap waktu. Jika kumparan mengalami perubahan flux medan magnet dari 0,06 Tesla menjadi 0,09 Tesla dalam waktu 1 sekon, maka gagal induksi yang dihasilkan adalah. Nah, kita coba jawab ya. Nah, kita lanjut contoh soal yang kedua. Jadi kan diketahui tadi dari soal yang kedua, N itu sama dengan 500 lilitan. Kemudian B1-nya 0,06 Tesla, kemudian B2-nya 0,09 Tesla, kemudian delta T-nya sama dengan 1 sekon. Nah, yang ditanya dalam soal yang kedua itu adalah gagal induksinya ya, lambangnya bisa kayak buat seperti ini, huruf E kayak gini, atau yang tadi kita buat di situ adalah EI. Nah, jadi kita akan coba jawab ya. Nah, kita coba jawab. Jadi, dalam hal ini tadi kan rumusnya itu adalah gagal induksi atau EI, itu kan rumusnya tadi min N dikali delta flux per delta T. Nah, kita masukkan min N-nya kan 500. Nah, kita masukkan 500 dikali dengan delta flux. Nah, delta flux itu berarti B2 dikurang B1 per delta T. Nah, kita mulai lagi masukkan min 500 dikali B2-nya itu kan 0,09 dikurang 0,06 per 1 sekon sama dengan min 500 dikali dengan 0,09 dikurang 0,06 itu adalah 0,03 per 1 kan sama tetap, maka jadinya ini kan dia 100 dikali ini dah hasilnya kan 3. Nah, berarti tinggal 5 dikali 3, maka hasilnya adalah min 15 volt. Nah, inilah untuk besar
namanya gagal induksinya ya. Nah, ini dia untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Jadi contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar di samping ya. Nah, kalian bisa lihat gambar yang di sampingnya. Kemudian, apabila kawat PQ bergerak memotong tegak lurus medan magnet, maka arus listrik yang mengalir melewati hambatan 20 ohm adalah. Nah, di sini kan diketahui B, ada R-nya, ada muatannya, ada V-nya, dan ada panjangnya. Nah, kita akan coba jawab untuk contoh soal yang ketiga ini. Nah, kita coba jawab contoh soal yang ketiga. Di sini kan diketahui B sama dengan 0,5 Tesla, di mana L-nya itu adalah 15 cm, sama dengan 0, kita ubah cm ke meter, jadinya 0,15 meter ya. Kemudian kecepatannya itu adalah 8 meter per sekon. Yang ditanya dalam soal ini itu adalah E-nya, ataupun gagal induksinya juga. Maka kita coba jawab. Nah, untuk konsep contoh soal yang ketiga itu kita menggunakan hukum Lenz. Nah, dalam hukum Lenz dia menyebutkan E itu kan sama dengan B kali L kali V. Nah, kita masukkan nilai B-nya. Nah, B-nya kan di sini kan 0,5, maka kita tulis 0,5 dikali dengan L-nya kan 0,15. Nah, kemudian dikali dengan V-nya kan 8. Jadi sama dengan 0,5 dikali dengan 8 kan 4. Nah, 4 dikali 0,15 itu adalah 0,60 atau jadinya 0,6 volt. Nah, inilah untuk besar gagal induksi untuk contoh soal yang ketiga menggunakan hukum Lenz. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini tentang flux magnet dan hukum Faraday ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang induksi elektromagnetik, tapi kita akan coba membahas penerapan gagal induksi untuk 3 tadi ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.